Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersekutu kembali dalam firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu sesuatu yang luar biasa karena itu benih yang kekal. Mungkin kita pikir yang saya dengar hari ini belum relevan dengan kehidupan saya. Tapi waktu kita setia mendengar firman Tuhan, itu akan menjadi satu benih yang akan bertumbuh. Suatu saat itu akan menghasilkan buah, kita nikmati, tapi juga orang lain bisa nikmati lewat hidup kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami bisa kembali merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini seperti benih yang akan ditabur di hati kami, dan kami percaya akan menghasilkan buah yang akan bisa kami nikmati, dan juga orang lain di sekitar kami nikmati. Hamba berdoa supaya firman Tuhan hari ini menguatkan kami, menginspirasi kami, membuat kami bersyukur bahwa kami memiliki Yesus dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Saudara, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mengalami Campur Tangan Tuhan. Mengalami campur tangan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa sekalipun kita sudah buat rencana, bisa saja sesuatu yang tidak terduga itu terjadi. Kalaupun kita orang yang sangat-sangat detail, sangat hati-hati dalam merencanakan sesuatu, kita harus selalu mengerti bahwa ada yang namanya faktor X. Sehingga kita butuh sesuatu yang bisa menjamin segala sesuatu akan berlangsung dengan baik. Apa itu? Tuhan campur tangan. Tuhan intervensi dalam kehidupan kita. Di Amsal 16 ayat 3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi Tuhan tidak ingin juga kita cuma ngeflow dalam hidup, tidak buat rencana. Tuhan mau kita buat rencana, tetapi Alkitab berkata kita harus serahkan perbuatan kita kepada Tuhan, supaya apa yang kita rencanakan itu terlaksana. Nah, hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah yang luar biasa menurut saya. Cuma satu kali dicatat di Injil, yaitu di Yohanes pasal 2 ayat 1-11, yaitu tentang perjamuan pernikahan di Kana. Tentang pertama kali Tuhan Yesus membuat mujizat. Kita tidak akan baca 11 ayat, nanti kita akan lihat ayat demi ayat di setiap poinnya. Tapi saya mau ceritakan latar belakangnya sedikit. Ini peristiwa yang menarik karena peristiwa ini dijadikan sebagai mujizat Yesus yang pertama. Ada banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Alkitab bahkan tidak mencatat semuanya. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, mengusir setan, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Tetapi yang menarik, Tuhan Yesus justru melakukan mujizat pertama kali itu dalam sebuah pesta pernikahan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu peduli kepada keluarga-keluarga. Tuhan peduli kepada pernikahan-pernikahan. Tapi yang kita mau sorot di sini adalah pesta pernikahan itu pasti sesuatu yang sangat direncanakan detail. Saya pernah baca satu literatur, omset pernikahan itu 1 tahun kurang lebih 2 triliun dolar. 2 triliun dolar. Itu beberapa tahun yang lalu. Dan mungkin makin lama akan makin meningkat. Dan saya percaya semua pasangan akan mempersiapkan hari pernikahan mereka dengan sebaik mungkin. Karena itu peristiwa satu kali seumur hidup. Dan saya percaya pasangan di Yohanes 2 ini juga menyiapkannya dengan sungguh-sungguh. Tapi apa yang terjadi? Mereka kehabisan anggur. Nah, untuk zaman itu kehabisan anggur itu sesuatu yang sangat memalukan. Kenapa? Karena itu berarti mereka tidak persiapkan diri dengan baik. Bisa dua. Pertama, memang mereka tidak punya dana yang cukup. Atau yang kedua, memang tamu yang mendatang membludak. Tapi apapun penyebabnya, ini sesuatu yang melegakan karena di akhirnya Tuhan Yesus membuat mujizat sehingga anggur yang Tuhan Yesus berikan itu lebih baik daripada anggur yang mereka siapkan. Dan ini juga menjadi gambaran dalam hidup kita. Sekalipun mungkin kita sudah siapkan segala sesuatu dengan baik. Kita siapkan bisnis kita buat bisnis plan sebaik mungkin. Kita siapkan karir kita, pekerjaan kita. Tetapi contohnya pandemi ini, siapa yang menduga 3, 4 bulan, 5 bulan yang lalu tidak ada yang menduga ekonomi akan seperti ini. Segala sesuatunya menjadi di luar rencana. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa selama ada krisis, maka krisis itu bisa diubah menjadi kelimpahan. Ya, dalam bahasa Inggris itu Christ is in the middle of crisis. There is always Christ in the crisis. Jadi sebagai anak Tuhan, kalau kita mengundang Yesus dalam hidup kita, justru ini satu kesempatan kita mengalami campur tangan Tuhan. Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama, untuk kita mengalami campur tangan Tuhan, kita harus siap yang pertama menerima yang namanya krisis. Kita harus siap melewati krisis. Di Yohanes 2 ayat 3 dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, kalau kita mengalami campur tangan Tuhan, inilah memang sesuatu yang unik ya dalam diri manusia. Seringkali kita tidak merindukan campur tangan Tuhan ketika semuanya berjalan dengan baik-baik. Dan saya percaya juga Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak hal yang baik. Tetapi Tuhan juga mengizinkan krisis terjadi. Kadang-kadang bukan karena kesalahan kita,
Tapi tujuannya adalah untuk membuat kita menjadi orang yang tahan uji, untuk memiliki karakter yang baik. Di Roma 5 ayat 3-5, ini tujuan ujian, ini tujuan krisis dalam hidup anak-anak Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, Paulus berkata, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam bahasa aslinya, kata tahan uji itu adalah karakter yang teruji, karakter yang sudah lulus ujian. Dan ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kenapa Tuhan ingin kita memiliki karakter yang sudah teruji? Karena di ayat 4 dikatakan bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dengan kata lain, visi yang dari Tuhan, cita-cita, kerinduan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu akan jadi kenyataan sesudah memang kita melewati ujian yang Tuhan izinkan. Lihat kehidupan Yusuf. Sejak usia sangat muda dia diberikan visi untuk menjadi pemimpin sesuatu yang besar, memimpin bahkan keluarganya. Tapi selama 13 tahun dia melewati ujian. Dan puji Tuhan dia lewati ujian itu sehingga mimpinya menjadi kenyataan. Jadi saya percaya krisis yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membuat kita teruji sehingga visi, mimpi, pengharapan yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu akan digenapi. Di ayat 5 dikatakan pengharapan kita tidak mengecewakan. Artinya pengharapan itu akan digenapi. Sehingga karakter yang diuji itu akan menjadi jalan untuk kita melihat pengharapan kita digenapi. Dan seringkali krisis itu menjadi semakin sulit ketika seolah-olah sorga itu diam. Sesudah kita berdoa, sudah kita meminta, seolah-olah surga tidak menanggapi. Di ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya sudah tahu kondisinya kehabisan anggur. Bahkan Maria datang untuk meminta pertolongan, dan Tuhan Yesus seolah-olah tidak mau membantu. Tapi Maria tidak menyerah. Kenapa? Karena Maria tahu, datang kepada Tuhan, penundaan itu bukan penolakan. Seringkali kita berpikir waktu kita berdoa 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu kemudian Tuhan belum menjawab, artinya Tuhan tolak. Belum tentu. Bisa saja memang belum waktu Tuhan. Dan kalaupun itu belum waktu Tuhan, kita jangan menyerah berdoa. Kita harus selalu datang berdoa. Dan itu yang Maria lakukan. Dia lakukan apa yang orang-orang beriman lainnya lakukan. Dia tetap menantikan Tuhan. Dia tidak kecewa, dia tidak tinggalkan Tuhan, dia tetap menantikan Tuhan. Dan bukan 104 ayat 35-38, satu kali Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Dan mereka pergi ke seberang, tetapi di tengah jalan, di tengah perjalanan mereka dalam perahu, ayat 37, Markus pasal 4, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, sebagian besar para murid Yesus, paling tidak 4 dari 12, itu nelayan yang sangat berpengalaman. Dan Yesus hadir di situ. Tapi kenapa mereka mengalami krisis? Karena masalahnya bukan hanya sekedar Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus tidak jadikan tokoh utama. Tuhan Yesus cuma diajak lalu dibiarkan tertidur. Nah, sering kali kita juga begitu. Kita berpikir bahwa Tuhan Yesus kan hadir dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan Yesus itu Tuhan saya, juru selamat saya. Tapi dia tidak jadi fokus. Dia tidak dijadikan pemeran utama. Dia kita izinkan pasif dalam hidup kita. Sehingga tugas kita bukan hanya sekedar, Yesus hadir dalam hidup saya. Tugas kita adalah berfokus kepada Tuhan. Katakan sama-sama, fokus kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa Alkitab itu menyuruh kita memberi hari pertama dalam setiap minggu. Tujuannya apa? Supaya kita tidak hanya sekedar secara pikiran tahu Tuhan itu hadir, tapi kita fokus kepada Tuhan. Tuhan menyuruh kita memberi 10% pertama dari penghasilan kita, persepuluhan. Supaya dalam keuangan kita fokus kepada Tuhan. Tuhan minta kita pagi-pagi mengatur persembahan dan menunggu-nunggu. Supaya kita fokus kepada Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan di sini bukan hanya sekedar kita tahu secara pikiran, tapi memang kita fokuskan. Tuhan itu kita fokuskan dalam hidup kita. Dan Rasul Paulus itu pernah menjadi berkat besar. Kenapa? Karena dia fokuskan orang-orang sekitarnya untuk memandang kepada pertolongan Tuhan. Di Kisah Rasul 27, satu kali Rasul Paulus itu pernah naik kapal dan satu kapal itu mengalami bahaya. Dan mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tapi karena satu orang, Alkitab berkata di
Kisah Rasul 27 ayat 24. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi kita bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Karena kehadiran kita, orang-orang di sekitar kita diselamatkan. Caranya bagaimana? Kita fokuskan pikiran mereka, perhatian mereka kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Jadi jangan minder. Mungkin kita bukan orang yang dianggap paling berpengaruh, atau mungkin punya harta banyak, atau paling pintar. Asal kita melakukan peran kita seperti Maria Ibu Yesus. Kita fokuskan perhatian semua orang kepada Yesus, maka Tuhan Yesus akan menjadi jawabannya. Bukan kita yang menjadi jawabannya, Tuhan Yesus yang menjadi jawabannya. Jadi pastikan yang kedua, ada kehadiran Tuhan. Dan Tuhan bukan sekedar hadir, tapi kita fokuskan perhatian kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, kita punya keinginan untuk taat. Kita memiliki keinginan untuk taat. Di ayat yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi Maria ada keinginan untuk taat. Belum ada perintah dari Tuhan Yesus, tapi sudah komitmen. Apapun yang Tuhan katakan, lakukan. Nah, apa bedanya taat dan keinginan untuk taat? Taat itu sesuatu yang kita lakukan di luar, ada tindakannya. Tapi keinginan untuk taat itu sesuatu yang menjadi motivasi di hati kita. Dan Tuhan itu lihat motivasinya dulu. Tuhan belum kasih instruksinya dulu. Dia cari orang-orang yang memang sudah punya kerinduan untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dan bagi Tuhan, motive for action, itu juga sama pentingnya dengan actionnya. Dan ini yang Tuhan uji di dalam diri Abraham. Abraham pernah diminta untuk mempersembahkan anaknya Ishak, tapi tidak jadi. Kenapa? Karena bagi Tuhan, Tuhan lihat hati Abraham. Keinginannya untuk taat sudah terbukti. Di Kejadian 22 ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi bagi Tuhan yang paling penting adalah dia tahu hatinya Abraham. Hati Abraham itu tidak segan-segan untuk taat kepada Tuhan. Ada kerinduan untuk taat kepada Tuhan sekalipun dia harus kehilangan yang berharga. Jadi kita harus selalu mempunyai kasih kepada Tuhan. Keinginan untuk taat itu didasari oleh kasih. Tapi yang keempat, kita tidak hanya sekedar kasih, mau ingin untuk taat, tapi yang keempat harus ada tindakannya, yaitu ketaatan. Kalau keinginan untuk taat itu didasari oleh kasih kepada Tuhan, ketaatan itu didasari oleh iman kepada Tuhan. Jadi baik kasih maupun iman itu harus ada. Di ayat yang ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Jadi orang-orang ini, pelayan-pelayan ini taat kepada Tuhan Yesus karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini bukan langkah yang gampang. Mereka ini karyawan. Bayangkan mereka bawa air pembasuhan ini ke bosnya, ke pemimpin pesta, lalu tidak terjadi apa-apa. Kemungkinan mereka bisa dipecat. Dan ini bukan sedikit air, diminta 6 tempayan. Kalau menurut penelitian, satu tempayan itu kurang lebih 115 liter. Jadi kalau 6 tempayan itu hampir 700 liter, kurang lebih 20 galon air mineral. Jadi ini bukan jumlah yang sedikit. Mereka all out. Mereka nggak tes dulu satu cedok, kalau berhasil baru isi. Nggak, mereka kerja all out. Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah sembarangan untuk menyuruh sesuatu. Dan itu sebabnya kita butuh iman. Kita tidak hanya sekedar percaya bahwa Tuhan baik, kita mengasihi Tuhan karena Dia baik, tapi harus ada tindakan iman. Dan iman itu kadang-kadang harus mengambil resiko. Ada resiko, tapi karena kita tahu Tuhan pasti menolong kita berani mengambil resiko tersebut. Jadi mereka tidak hanya sekedar keinginan untuk taat, mereka juga taat melakukan. Baru yang kelima, waktu Tuhan campur tangan ada yang namanya kelimpahan. Jadi yang pertama, kalau kita mau mulai campur tangan Tuhan, kita harus siap menghadapi krisis. Tapi di tengah krisis ada yang namanya kehadiran Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan bukan kepada krisisnya. Dan selalu memiliki hati yang ingin untuk taat.
Apapun yang Tuhan suruh, saya punya kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan. Dan waktu Tuhan suruh, saya akan bergerak dalam ketaatan. Dan yang kelima, hasil dari campur tangan Tuhan, ada yang namanya kelimpahan. Kelimpahan. Yohanes 2:10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ini perkataan pemimpin pesta. Jadi pemimpin pestanya bingung. Dia bicara kepada mempelai. Biasanya orang itu persembahkan kasih anggur yang baik dulu supaya orang puji. Karena biasanya zaman dulu orang minum, udah itu sesudah mabuk, nanti dia dikasih yang kurang baik, dia nggak bisa bedakan lagi itu anggur yang baik atau tidak. Jadi biasanya yang kurang baik itu dikasih di belakang. Sudah orang itu agak-agak mabuk. Tapi pemimpin pesta heran, justru yang baik itu yang ditaruh di belakang. Kenapa? Karena memang yang dari Tuhan Yesus itu lebih baik daripada yang disediakan oleh manusia. Jadi kelimpahan di sini bukan hanya kuantitasnya saja, bukan hanya jumlahnya yang dicukupkan oleh Tuhan, tapi kualitasnya. Dan saya percaya itu sebabnya kita butuh campur tangan Tuhan. Rencana kita saya percaya sudah baik. Tapi sesuai Amsal 16 ayat 3, waktu kita serahkan perbuatan kita kepada Tuhan, kita undang Kristus untuk hadir, kita fokus kepada Dia. Kita cek hati kita untuk selalu ingin taat kepada Tuhan, dan kita bergerak dalam ketaatan. Tuhan akan berikan kelimpahan. Amin. Jadi sekalipun ada kekurangan, Tuhan bisa buat kelimpahan. Sekalipun secara situasi sekarang semuanya kelihatannya sulit, tapi Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan bisa buat kelimpahan. Jadi saya berdoa supaya lihat firman Tuhan hari ini, iman kita dibangkitkan. Tugas kita adalah kita pastikan Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus itu jadi center of our attention. Dia jadi fokus yang utama. Itu tugas kita. Dan setiap kita jadikan Yesus sebagai fokus utama, Dia yang akan menyelesaikan masalah. Bagian kita adalah siap untuk taat dan lakukan apa yang Dia perintahkan. Maka kelimpahan akan terjadi. Amin. Nah, saya mau berdoa supaya firman Tuhan ini terjadi. Saya tidak tahu krisis apa yang sedang terjadi. Memang pada umumnya orang mengalami krisis keuangan saat ini. Tapi mungkin ada krisis-krisis khusus yang kita hadapi. Kita sudah merencanakan segala sesuatu dengan baik. Tiba-tiba hal yang di luar dugaan terjadi. Mari hari ini lihat dengan positif. Ini kesempatan untuk Tuhan campur tangan. Caranya gimana? Undang Kristus di tengah krisis kita. Fokus kepada Dia. Jangan terlalu fokus kepada krisis kita. Fokus kepada Tuhan. Baca Alkitab lebih banyak. Berdoa, menyembah Tuhan. Melayani. By the way, mungkin kita nggak bisa pelayanan banyak, share. Kalau saudara diberkati lewat khotbah online semacam ini atau khotbah lainnya, share. Itu bentuk pelayanan kita sekarang. Dan saya percaya akan ada orang-orang yang diberkati. So, basically adalah pada dasarnya adalah mari fokus kepada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bukan fokus kepada badai. Bukan fokus kepada kekurangan anggur. Maka Tuhan yang akan berperang ganti kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, terima kasih untuk kisah di Yohanes 2 ayat 1-11 tentang mujizat Yesus pertama di Kana, Tuhan. Ini sangat membangkitkan iman kami bahwa sekalipun Tuhan izinkan krisis terjadi, kelimpahan bisa terjadi di tengah krisis. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara berkata, saya sedang mengalami krisis. Tapi saya bersyukur krisis ini akan membuat iman saya semakin kuat. Saya akan semakin tahan uji. Dan saya akan melihat campur tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa mengangkat tangan, baik yang menonton live streaming atau nanti yang menonton rekamannya. Angkat tangan sebagai tanda, Tuhan, turun tanganlah dalam hidupku. Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Kami mau fokus kepadamu, Tuhan. Kami bukan fokus kepada masalah kami mau fokus kepada Engkau. Dan waktu kami fokus kepadamu, Engkau yang akan menyelesaikan masalah kami, Tuhan. Hamba mau berdoa untuk setiap ibu bapak saudara yang sudah mengangkat tangan. Tolong mereka Tuhan untuk fokus kepada Engkau. Biar mereka tidak khawatir dengan krisis mereka hadapi. Mereka lakukan bagian mereka menghadirkan Engkau di tengah krisis mereka. Dan Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami puji Engkau Tuhan. Kami juga terus berdoa biar Engkau hadir lebih nyata. Kami bersyukur hari ini Tuhan, di Jakarta khususnya Tuhan, kasus positif sudah semakin menurun angkanya Tuhan. Kami percaya ini kuasa Tuhan yang sedang bekerja. Dan kami berdoa Tuhan supaya semuanya tuntas. Kami juga mohon perlindungan Tuhan untuk semua petugas medis. Ada perlindungan darah Yesus, ada imunitas yang supranatural Tuhan tambahkan kepada petugas kesehatan, para dokter, para perawat, para petugas lab, para petugas administrasi rumah sakit. Tuhan yang menutup bungkus mereka. Kami juga berkati Tuhan pemerintah kami dengan hikmat Tuhan, sehingga boleh mengambil keputusan yang tepat untuk melewati masa-masa sukar ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Juga setiap Bapak Saudara yang sudah menyaksikan apa yang mereka berikan Tuhan, bersekutu dengan Engkau, bersekutu dengan firman Tuhan, tidak akan sia-sia. Tuhan senang waktu kami mencari dahulu kerajaan Allah. Semua yang kami butuhkan Tuhan tambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Terima kasih sudah menyaksikan pengajaran firman Tuhan sore hari ini. Dan kalau Bapak Saudara diberkati, bisa share di Facebook, bisa juga watch party. Nanti kami upload ini di YouTube, Bapak Saudara bisa like, bisa subscribe, bisa share. Dan saya percaya firman Tuhan seperti ini akan menguatkan banyak orang. Terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.